warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Tranesi dari PAI semester 4A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental atau psikis menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan emosional. Kesehatan emosional adalah suatu keadaan di mana individu dapat tumbuh secara nyata, intelektual, mendalam, dan sosial, sehingga individu tersebut mengetahui kemampuannya sendiri, dapat beradaptasi dengan tekanannya, terus dapat bekerja secara bermanfaat, dan dapat berkontribusi untuk daerahnya. Dan ini juga berarti bahwa kesehatan psikologis mempengaruhi fisik seseorang dan juga akan mempengaruhi manfaat kesehatannya gitu. Jadi kesehatan emosional sangat penting untuk membantu kegunaan dan sifat kesehatannya gitu. Nah, masalah mental bisa dialami oleh siapa saja. Di zaman sekarang yang serba komputer ini atau 4.0 ada banyak tahapan yang memberikan layanan konseling secara online gitu atau internet secara cuma-cuma atau cuma-cuma. Demikian juga beberapa komunitas kesehatan telah memberikan layanan diskusi mental secara gratis atau ditangani dengan biaya yang wajar gitu. Namun pemahaman tentang kesehatan emosional ini di Indonesia pada umumnya itu sangat rendah. Menurut Hana Jumhanu Basaman dalam bukunya Integrasi Psikologi dengan Islam menuju Psikologi Islam menyebutkan 4 pola dalam kesehatan mental antara lain pola sistematis, pola penyusunan, pola perkembangan, dan pola agama. Yang dimaksud dengan 4 pola tersebut adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dengan terciptanya keserasian diri antara individu dengan diri dan lingkungannya, berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ada juga dalam buku Pengantar Psikologi Umum oleh Prof. Dr. Imam Malik. Jadi pembahasannya yaitu tentang tanda-tanda kesehatan mental. Yang pertama, mampu ketenangan jiwa, memadahi beraktivitas, menerima keadaan dirinya, kemampuan untuk memelihara, dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Nah, ada lagi kemampuan untuk berkorban dan menembus kesalahannya. Jadi kayak minta maaf sama diri sendiri gitu kan. Terus ada kemampuan untuk berhubungan dengan sosial gitu. Nah, dari sini kita dapat mengetahui betapa pentingnya kesehatan mental dalam psikologi Islam, sebab kalau seseorang itu terganggu kesehatan mentalnya, tentu akan muncul tanda-tanda yang ditimbulkan dari gejala-gejala mental yang tidak sehat, jadi gitu. Adapun tanda-tanda mental tidak sehat yaitu timbulnya rasa cemas dan gelisah, selalu iri hati, setiap ada orang yang sukses, sedih dalam menghadapi problem kehidupan, merasa rendah hati apabila setiap banyak orang gitu kan, pemarah dalam menyelesaikan persoalan, bimbang dan ragu dalam menentukan sikap. Terus juga ada menurut para tokoh psikologi yang lainnya, kesehatan mental berarti identik dengan kata sakinah dan tumananah. Kedua-duanya merupakan puncak dan kebaikan, yaitu menenangkan hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada." Quran surah Al-Fatah ayat 4. Lalu juga ada orang-orang yang beriman dan ahli mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kesehatan mental kalau tidak ditangani dengan baik bisa menjadi indikasi akan kurangnya fasilitas kesehatan mental, ditambah kurangnya pemahaman akan kesehatan mental gitu. Masyarakat ini cenderung memberi stigma negatif terhadap orang yang mempunyai gangguan mental atau jiwa gitu, yaitu dengan mencela, menganggap sebagai aib, menganggap akan orang gila gitu kan. Selain itu, masyarakat yang kurang paham akan tanda-tanda gangguan mental seperti depresi, yang mana depresi merupakan gangguan kesehatan mental gitu kan, yang paling sering ditemukan gitu kan. Hal ini menyebabkan orang dengan kesehatan mental yang terganggu cenderung susah terbuka gitu akan pengobatannya, jadi malah merasa tertekan gitu dalam stigma masyarakat gitu kan. Nah, harusnya itu kita atau masyarakat
kita sebagai masyarakat terdekat ini lebih terbuka dan peka akan gangguan kesehatan mental di sekitarnya gitu. Masyarakat bisa menjadi pendengar bagi orang yang mengalami depresi maupun stres, supaya meringankan beban si orang yang terkena mental gitu atau terkena gangguan mental gitu. Data riset kesehatan dasar yang saya dapat pada tahun 2018 menunjukkan gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia, atau setara dengan 11 juta orang gitu kan. Nah, terus pada usia remaja 15 sampai 24 tahun memiliki persenan sebesar 6,2% gitu kan. Terus juga depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau untuk membunuh diri. Nah, bunuh diri di Indonesia ini sebanyak 80 sampai 90% kasus bunuh diri di Indonesia merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 gitu, atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Terus menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri pada kalangan siswa. Terus dan pada kalangan mahasiswa sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri, sedangkan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Adapun depresi dengan tingkat pemasungan, terus orang dengan gangguan jiwa sebesar 14%, seumur hidup, dan 31,5% di pasungan 3 bulan terakhir gitu. Selain itu, sebesar 91% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik, dan hanya 9% sisanya yang dapat tertangani gitu. Jadi kesehatan mental dapat disimpulkan bahwa terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri dan dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada, dan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk tercapainya keharmonisan jiwa sendiri gitu. Jadi kesehatan mental dapat disimpulkan bahwa terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa jadi kita itu harus dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada, dan manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan atau goals kita gitu. Nah, untuk pembelajaran didapat bahwa jangan stigma negatif terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kita tuh harus terbuka, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan peka akan gangguan kesehatan mentalnya gitu. Untuk apa? Untuk meringankan beban mental seseorang. Jadi segitu dulu video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.